Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya kita semua adalah pasukan-pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman ini, menyelesaikan semua rencana Tuhan dan juga masuk di dalam destiny Tuhan. Kemarin saya waktu khotbah di GBI Sewan, HP saya nggak cukup muat untuk menampung video, jadi saya lanjutkan khotbah yang kemarin. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan di balik semua firman, ada pewahyuan-pewahyuan baru yang Tuhan berikan. Karena firman Tuhan itu hidup dan roti hidup dan membuat kita semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian yang menyentuh hati. Ku tetap setia. Oh, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas semua dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yaralabaya sandere, yaralaba korobo shikididididididi. Biar kami tetap mencintaimu, mengasihimu lebih dalam lagi Tuhan. Uryabaya syakarabapa kayalabaya senebeki kata korobo sikididididi. Kau Allah yang setia, Kau Tuhan, begitu banyak kasih dan pengorbananmu. Kau telah menyerahkan nyawamu bagi kami, untuk tebusan bagi segenap dosa pelanggaran kami Tuhan. Oh, riala papa ya shikididididi. Kikata korobo sikidididi karabota karabo sekena bakarala maya. Turunlah pengurapan yang baru Tuhan bagi kami semua saat ini. Biar kami lebih lagi mempersembahkan hidup kami, roh jiwa tubuh kami Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Syakarabah rabakata kuria hasikididididididididi. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Biarlah cinta akan Tuhan semakin membara dalam hati kami, semakin menyala-nyala. Pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, bawa kami bukan hanya semata kaki, selutut, sepinggang, bahkan tenggelamkan kami Tuhan dengan cinta akan Engkau. Karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami, mencintai kami lebih daripada hidupmu sendiri Tuhan. Terima kasih Kau telah berikan kasih yang besar, kasih agape yang selalu melekat kepada kami Bapa, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Biarlah terus kami Tuhan, boleh roh kami menyala-nyala dan roh kami kuat di dalam Engkau. Dan setiap firman yang disampaikan hari ini Bapa, boleh terbuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur di mana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita terhubung dengan Tuhan setiap hari. Bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Jangan kita malas-malas, kita harus tekun dan setia. Seperti pujian tadi, indah banget ya. Aku kan tetap cinta. Walau badai topan datang, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan kita juga tetap setia. Kita ini yang sudah dikuasai Roh Kudus, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ini kekal terhubung kembali dengan surga. Tetapi ada jiwa kita, ya pikiran kita, hati kita, perasaan kita yang belum lahir baru, harus mengikuti roh kita, Roh Kudus yang kuat di dalam kita. Tapi seringkali jiwa ini menjadi satu pertentangan karena ingin ikuti daging. Sedangkan daging ini tubuh dosa. Daging ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 4 dan 6 supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, dan kita tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita mengikuti keinginan Tuhan, keinginan roh kita, maka ada damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan akan mengalir. Ya saudara, jangan sampai kita mengikuti kedagingan terus dengan segala hawa nafsunya, dengan segala hal yang jahat. Kita matikan, ayo diproses, dibentuk. Saya seringkali baca firman, kalau ada masih hal yang kotor di hati pikiran kita, kita buang, kita minta ampun Tuhan. Ampun Tuhan, ada hal-hal yang salah dalam berkata, dalam berpikir, dalam melakukan. Kita minta ampun, kita harus sadar. Sekecil apapun, sedikit apapun, kita harus sadar. Oh, aku salah dalam hal ini, aku salah nih, aku belum benar dalam hal ini. Oh, aku harusnya jangan begini. Oh, harusnya aku jangan mengucapkan ini. Jadi ada banyak hal yang kita bentuk, kita proses di hati kita, sehingga kita tulus, murni, hati kita jujur, hati kita benar, hati kita apa adanya. Dan Tuhan berikan kita kekuatan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan lebih lagi, sehingga kita tidak mengikuti daging tapi mengikuti Roh Kudus yang telah menghidupkan roh kita. Yang itulah roh, itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mengerti, meneliti setiap hati kita, roh kita, ya. Jadi karena ada roh lah Tuhan bisa menyelidiki setiap hati kita. Karena Tuhan tinggal di dalam roh kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, nah roh Allah karena diam di dalam kita, maka kita boleh mengikuti roh, bukan mengikuti daging lagi. Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Rohlah yang memberi hidup dan memerdekakan kamu. Karena di dalam Kristus ada
pembebasan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, karena dengan Tuhanlah, dengan kuasa Tuhanlah kita bisa mematikan kedagingan, bisa Tuhan Yesus itu menyucikan, menguduskan kita dari semua dosa dan hukuman maut, saudara. Jadi puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini kita belajar untuk mematikan kedagingan tapi hidup dengan roh, sehingga kita kuat di dalam roh. Nah, pencobaan masalah itu datang itu kan ke daging kita kan, saudara lapar, saudara kekurangan, saudara mengalami masalah, ya itu nyampe ke daging. Tetapi pada saat roh kita kuat, daging ini juga harus menang, harus merdeka, harus kuat, ya, bisa lewati semuanya dengan baik. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap anak-anak Tuhan harus hidup dengan roh, karena rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna sama sekali. Tetapi selama tubuh kita, roh kita tinggal di dalam daging, kita pelihara, jaga kesehatan, jaga makanan, olahraga, ya semuanya itu Tuhan masih pakai kemah tubuh kita ini sebagai alat kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin.